Assalamualaikum sahabat, sejak kapan kalian semua tahu kalau Islam itu bukanlah agama yang paling benar? Nah, mau tahu penjelasan dan alasannya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai ya. Jadi sahabat, Islam itu bukanlah agama yang paling benar. Kenapa demikian? Kalau misalkan kita katakan Islam itu agama yang paling benar, berarti ada dong agama benar yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah statement yang memang bisa dikatakan tidak benar ya. Jadi yang benar itu seperti apa? Yang benar itu adalah Islam itu agama yang benar. Jadi tidak ada tambahan paling ya, atau terbenar itu nggak ada. Jadi tok cuman benar saja. Jadi Islam itu agama yang benar. Nah, di luar Islam, nah itu berarti bukan atau tidak benar, yani seperti itu. Jadi Allah juga sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, hanya Islam yang Allah ridhoi. Nah, seperti itu. Nah, sahabat, berbicara tentang Islam, pemahaman simpel ini perlu kita tanamkan dalam diri ya. Sepele sih, tapi ini sangat bermakna buat kita sebagai penambah keyakinan kita terhadap Islam. Nah sahabat, dulu saat Umar bin Khattab ya, kita tahu ya Umar bin Khattab itu siapa. Saat belum mengenal Islam atau dia belum memeluk Islam, ya kan, dia itu adalah seorang yang sangat dikagumi, dihormati ya pada zamannya, pada waktu itu di masa kafir Quraisy. Jadi Umar bin Khattab ketika ingin membunuh Nabi Muhammad, kemudian dia tahu bahwa adiknya itu sedang belajar Islam di rumahnya. Kemudian dia masuk ke rumah adiknya, kemudian melabrak bahwa benar adiknya itu sedang belajar Al-Quran bersama suaminya dan juga seorang pengajarnya. Dari situ Umar bin Khattab penasaran apa sih isi Al-Quran, kemudian dia lihat, dia baca, dan disitulah bulir-bulir hidayah itu masuk ke dalam hati Umar bin Khattab, dan kemudian dia katakan ini kalimat bukan dari manusia tetapi dari Tuhan, karena tidak ada kalimat atau syair yang menyerupai ini di dunia atau buatan manusia. Nah, kemudian saat itu Umar bin Khattab kemudian bersyahadat dan lari menuju rumah Nabi Muhammad SAW untuk meminta maaf. Yang tadinya ingin ngebunuh, kemudian dia ingin meminta maaf. Dan Umar ini adalah tokoh besar di Mekah pada waktu itu. Dan ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam, itu luar biasa. Dia langsung mendeklarasikan dirinya sebagai Muslim. Dia keluar dari rumah Nabi Muhammad SAW, masuk ke rumah-rumah orang-orang kafir atau petinggi-petinggi kafir. Masuk, kemudian mengetuk pintu dan memberitahu, paman, bapak, semuanya, aku telah menjadi seorang Muslim. Nah, ini adalah sebuah sebuah kekagetan, sebuah bisa dikatakan kontroversial, keputusan kontroversial yang diambil oleh Umar bin Khattab, seorang tokoh kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad, tapi malah memeluk Islam, malah meyakini adanya kebenaran di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan tentu ini menjadi sebuah informasi yang sangat menggemparkan dan sangat mengagetkan. Dan tentu di Indonesia juga ada beberapa tokoh ya, beberapa tokoh Kristen di Indonesia atau Katolik yang dia itu menggemparkan dunia Kristen di Indonesia atau Katolik di Indonesia. Contohnya misalkan seorang pendeta, seorang misionari, seorang penginjil itu malah masuk Islam, menekuni Bible itu malah masuk Islam. Nah, orang-orang atau tokoh-tokoh Nasrani yang memeluk Islam atau mu'alaf adalah sebagai berikut ini. Baik, yang nomor 7 itu ada Ahmad Kainama, seorang pendeta pada waktu itu. Nama aslinya sebelum masuk Islam adalah Agustinus Christoffel Kainama. Beliau pernah belajar di sekolah teologi atau universitas teologi di Yerusalem. Luar biasa ya perjalanan belajar itu sampai ke Yerusalem. Kemudian setelah belajar di Yerusalem, dia semakin mendalami Alkitab atau Bible untuk lebih mencintai Yesus atau Nabi Isa. Nah, seperti itu. Kemudian karena dia memperdalam Alkitab, Bible, karena sangat mencintai Yesus, kemudian dia malah menemukan kebenaran. Kebenarannya apa? Salah satunya adalah bahwa mengimani bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Yesus itu sebagai utusan Allah. Jadi Tuhannya itu cuma Allah saja, Yesus sebagai utusan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dari Allah. Nah, sebenarnya Ahmad Kainama ini sudah ragu dengan agamanya sejak tahun 2000. Dia ragu terhadap satu ayat, yaitu ayat Yohanes ayat 15. Di situ dikatakan bahwa Yohanes 15 menjelaskan bahwa sesudah sarapan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, di situ timbul pertanyaan, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia makan?
Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu ayat yang membuat dia ragu. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat yang membuat dia ragu terhadap agama sebelumnya. Nah, pria keturunan Ambon ini bersyahadat pada tahun 2011. Nah, sempat diusir atau tidak diakui oleh keluarga karena dia menjadi mu'alaf, tetapi pendirian Ahmad Kayanama ini tetap teguh memegang Islam. Dan luar biasa, Masya Allah, Allah bimbing hatinya, Allah bimbing agar hidayahnya itu tetap di dalam hatinya dan menjadi istiqomah, menjadi muslim. Dan ini sangat-sangat luar biasa menginspirasi kita. Kemudian yang keenam ada Donditan. Nah, ini luar biasa. Ini kalau misalkan teman-teman sering melihat konten-konten mu'alaf, ya, Donditan ini adalah salah satu YouTuber mu'alaf yang memang fokus dalam bidangnya, yaitu bidang kristologi ya. Bisa dikatakan seperti itu. Dia pandai sekali yang namanya meriset tentang kitab-kitab kuno dan lain sebagainya. Bahkan dia coba memecahkan bahasa-bahasa zaman dulu seperti bahasa Ibrani, bahasa macam-macam lah ya, seperti itu. Dulunya Donditan ini adalah seorang pemuka agama. Dia menekuni riset selama 7 tahun untuk mencari kebenaran sebuah agama. Apakah agama Kristen, Katolik, atau Islam, atau agama-agama lain yang benar. Dia melakukan riset selama 7 tahun, baru dia bisa bersyahadat dan yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Nah, buat seorang Donditan, bahwa Bible atau Alkitab itu tidak logis sehingga dia tidak atau kurang percaya dengan isinya. Donditan bisa dikatakan seorang apologis, yaitu yang menemukan kebenaran Islam melalui riset-riset logisnya. Contoh di dalam Al-Quran itu dia menemukan bahwa ilmiah-ilmiah yang pada zaman Rasul itu tidak bisa diriset, tapi kenapa Rasul itu tahu? Kalau contoh misalkan di dalam lautan itu ada gunung, kemudian proses berkembang biak seorang manusia dan sebagainya, itu kan semua ada dalam Al-Quran. Padahal 14 abad yang lalu itu tidak ada yang namanya teknologi seperti saat ini gitu kan. Tetapi kenapa bisa tahu Nabi Muhammad kalau bukan dari Tuhan? Nah, seperti itu. Donditan ini bersyahadat pada 25 Juli tahun 2014. Nah, setelah bersyahadat beliau fokus saat ini untuk mendakwahkan kelogisan Islam atau kebenaran Islam melalui cara-cara yang logis, cara-cara yang ilmiah. Karena Islam itu bisa dibuktikan dengan cara yang logis ataupun tidak logis. Maksudnya tidak logis di sini adalah dengan keimanan. Nah, seperti itu. Karena di agama sebelumnya, ketika dia tanya agama yang sebelumnya itu hal yang logis, pendetanya jawabnya yang tidak logis atau keimanan. Ketika ditanya keimanan, dia jawabnya yang logis. Nah, seperti itu. Jadi memang ada banyak kerancuan di agama sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Di nomor 5 ada Bernard Abdul Jabbar. Nama sebelumnya adalah Bernardus Doni. Beliau lahir di Malang tahun 1978. Terlahir dari keluarga yang Katolik taat, ya. Kakeknya itu seorang romo di Katolik atau di gereja. Kakaknya seorang biarawati. Kemudian Bernard Abdul Jabbar ini dididik menjadi Katolik taat di pendidikan sekolah Katolik. Kemudian Bernard Abdul Jabbar ini diproyeksikan menjadi misionaris untuk pemurtadan, dibekali dan disekolahkan ilmu Islam untuk menyerang Islam. Jadi sahabat, menariknya Bernard Abdul Jabbar ini adalah seorang yang memang diizinkan oleh para romo atau pendeta di sana itu untuk sekolah Islam. Gunanya apa? Bukan untuk masuk Islam, tapi untuk menyerang Islam. Nah, apa yang didapat oleh Bernard Abdul Jabbar? Beliau setelah mempelajari Islam untuk menyerang Islam, dia malah dapat yang namanya kebenaran. Beliau mendapatkan kebimbangan pada agama sebelumnya di tahun 99 saat kuliah. Dan akhirnya pada tahun itu dia bersyahadat di Masjid Klender. Kini ia berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah. Kemudian dia mendatangi pendeta dan misionaris untuk berdiskusi tentang agama. Di nomor 4 ada Syamsul Arifin Nababan. Ya, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ustadz Arifin Nababan, atau bisa kalau di kalangan mu'alaf itu dikenal sebagai bapaknya para mu'alaf. Wah, luar biasa. Kenapa demikian ya? Kita bisa tahu lah bahwa Syamsul Arifin Nababan ini adalah seorang mu'alaf pada tahun 91 yang memang dia itu tekun ya, ketika menjadi mu'alaf, tekun beribadah menurut ilmu dan mendakwahkan Islam dan mengembalikan orang-orang yang mereka murtadkan dan mengembalikan orang-orang yang dia murtadkan sebelumnya, karena memang dia sebelumnya itu adalah seorang pemurtad atau apa ya, bisa dikatakan misionaris ya, dikatakan seperti itu, penginjil juga. Nama sebelum mu'alaf adalah Bernard Nababan.
lahir di tebing tinggi Sumatera Utara pada tanggal 10 November tahun 1966. Ayah seorang pendeta di gereja HKBP, ibu seorang pemandu lagu-lagu Kristen di gereja, sekolah pendeta hingga teologi, jadi penginjil selama 3 tahun 6 bulan. Tahun 1989 diutus terjun ke daerah untuk praktek kristenisasi. Nah, saat ditugaskan untuk mengkristenisasi umat muslim di daerah-daerah, dia bertemu seorang tokoh masyarakat yang malah menjadi pintu hidayah dia masuk Islam. Tokoh masyarakat ini mengatakan bahwa Kristen itu hanya untuk orang Israel saja, karena sesuai dengan Matius 15 ayat 24. Sejak saat itu ia jadi ragu dengan Alkitab. Kemudian 3 tahun mendalami lagi Alkitab, lalu ia memutuskan bersyahadat di Jember, Jawa Timur. Nah, kemudian dia melanjutkan kuliah di Arab Saudi pada tahun 1996 setelah mu'alaf. Sejak saat itu hingga saat ini dia menjadi pengajar dan berhasil alhamdulillah membangun pondok pesantren mu'alaf di beberapa tempat. Di nomor 3 itu ada Bunda Irena Handono. Ini luar biasa ya. Lahir pada 3 Juli 1954, terlahir dari keluarga yang kaya raya, dibesarkan dalam lingkungan Katolik religius. Ayah dan ibunya adalah seorang Katolik yang sangat taat menjalankan ibadahnya. Bersekolah khusus biarawati dan aktif di gereja hingga jadi biarawati. Sejak kecil Bunda Irena ini sering bertanya tentang ketuhanan yang ada di dalam Katolik. Nah, Bunda Irena ini sempat bersekolah di sekolah Islam untuk mempelajari Islam. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menyerang Islam tentunya. Nah, ketika dia buka Al-Quran untuk mencari kesalahan, ketika dia buka Al-Quran dari belakang, dia ketemu sama surat Al-Ikhlas. Di situ dikatakan atau diceritakan Al-Ikhlas itu adalah bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini menjadi sebuah, kok bisa Al-Quran ini mengatakan Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Padahal di agama saya, katanya, di agama saya sebelumnya, bahwa Tuhan itu memiliki anak, yaitu Yesus anaknya. Nah, seperti itu. Kemudian ia terkagum dengan isi surat tersebut. Ia setuju jika Tuhan itu esa, tidak beranak dan diperanakan. Kemudian ia belajar perbandingan agama hingga mengantarkan bersyahadat pada tahun 1983 di Surabaya. Kemudian ia bersyahadat di hadapan Kiai Misbah, Ketua MUI Jawa Timur pada saat itu. Kini ia aktif di lembaga-lembaga Islam untuk berdakwah dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nomor 2 ada Hani Kristianto. Sejak kecil ia dididik menjadi seorang Kristen yang taat oleh kedua orang tuanya. Sejak kecil juga ia diproyeksikan untuk jadi penginjil. Pada saat SMP dia sudah melakukan pelayanan di GKI Kayu Putih. Luar biasa ya. Aktif melakukan kegiatan kristenisasi atau pemurtadan di Indonesia. Sangat cinta kepada ajaran sebelumnya. Sempat menyumbangkan semua hartanya untuk aktivitas kristenisasi. Jadi Hani Kristianto ini sempat menyumbangkan harta-hartanya untuk kelangsungan aktivitas pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia. Wah, luar biasa. Kemudian dia mempelajari Al-Quran untuk menyerang Islam. Bukannya mendapat bahan untuk menyerang Islam, tetapi malah mendapatkan bahan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Syahadat pada tanggal 28 Februari 2013 di sebuah masjid di Mojokerto. Tujuan masuk Islam Hani Kristianto adalah agar hidupnya tanpa beban. Nah, pertanyaannya adalah, apakah agama sebelumnya memiliki beban? Kemudian dia sempat dibenci keluarga dan kerabat dekat karena keputusannya menjadi mu'alaf. Kini Hani Kristianto sibuk berdakwah untuk membina para mu'alaf dan juga menyampaikan kebenaran Islam. Yang terakhir atau nomor 1 ada Dr. Anda Dewi Purnamasari. Lahir di Solo pada tahun 1962. Dari lingkungan atau keluarga Katolik taat. Ayahnya seorang tentara Republik Indonesia yang bertugas di Lombok. Sekolah Katolik di Lombok, NTB, dari SD hingga STM dan lulus di tahun 1981. Kuliah di IKIP Jogja dan lulus pada tahun 1985. Pengaruh sosok ibu yang menjadi aktivis gereja saat itu sangat kuat kepada Ibu Dewi ini. Pada tahun 1971, ayahnya itu dimurtadkan oleh ibunya sendiri. Wah, luar biasa ya. Jadi ayahnya itu sempat menjadi penginjil yang luar biasa handalnya ya. Jadi sempat mengakui bahwa ayahnya itu adalah menjadi penginjil yang handal, Katolik yang taat, setelah berhasil dimurtadkan oleh ibunya sendiri. Sejak kecil sudah dicekoki doktrin-doktrin Kristen, dan dia juga sering merendahkan Islam, digembleng menjadi misionaris. Sejak kecil juga, Ibu Dewi ini sudah berhasil memurtadkan teman-teman kecilnya, ya, teman-teman sekolahnya dulu berhasil dimurtadkan. Diajak sama beliau
masuk ke gereja melalui sekolah minggu, diiming-imingi permen, roti dan lain sebagainya, sehingga dia nyanyi-nyanyi kemudian dibaptis. Nah, orang tua teman-temannya ini tidak mengetahui kalau anak-anaknya itu sudah murtad atau sudah dibaptis. Kemudian menikah dengan seorang aktivis HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian Ibu Dewi mengikuti jejak orang tuanya untuk mengkristenkan suaminya dan berhasil dikristenkan dan berhasil dimurtadkan. Sebenarnya Bunda Dewi ini sudah ragu sejak kecil terhadap agama sebelumnya, yaitu Katolik, karena menemukan banyak kejanggalan di dalam agama Katolik tersebut. Pada malam Natal 24 Desember 1998, Bunda Dewi ini merasa bahwa bukannya ketenangan dan kedamaian yang didapat ketika misa Natal pada waktu itu, malah sebaliknya. Di situ Bunda Dewi sudah semakin terkoyak hati dan keimanannya terhadap Katolik. Di tahun berikutnya, di tahun 1999, Bunda Dewi akhirnya dengan izin Allah berhasil bersyahadat. Dan kemudian saat ini, sejak bersyahadat sampai sekarang, Bunda Dewi itu sibuk dan aktif untuk berdakwah, mendakwahkan Islam. Bunda Dewi harus rela kehilangan anaknya yang masih tetap di Katolik. Bahkan anaknya, jika ingin diakui sebagai ibunya lagi, Bunda Dewi itu harus murtad dulu dan kembali lagi ke Katolik. Namun Bunda Dewi ini dengan semangat, dengan kekuatan iman kepada Islam, dia lebih memilih Allah dan Rasulnya, lebih memilih tegak lurus di ajaran Islam ketimbang mendapatkan anaknya kemudian kembali lagi ke dalam agama sebelumnya, yaitu Katolik. Nah, gimana sahabat informasinya? Itu adalah ketujuh tokoh agama yang berhasil mu'alaf, dan ini memang tidak disangka-sangka ya. Ada ya tadi yang mantan pendeta, misionaris, penginjil, dan lain-lain sebagainya. Dididik sejak kecil itu untuk jadi pendeta, kemudian dibesarkan dalam lingkungan Kristen atau Katolik atau Nasrani, tetapi ketika sudah dewasa, tubuh dewasa, hidayah Allah itu datang menghampirinya. Siapa tahu ya kan? Mana tahu hidayah Allah itu datang dari mana aja. Jadi memang kita sebagai umat muslim seharusnya kita menjadi semakin kuat melihat teman-teman mu'alaf kita ini atau saudara-saudara mu'alaf kita ini sangat begitu gigihnya mendapatkan kebenaran. Kita yang dari lahir seharusnya lebih taat dan lebih kuat keimanan dibanding teman-teman mu'alaf kita. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mu'alaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya, ini yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mu'alaf tadi. Kemudian kita akan melakukan bagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.